Asal-usul tentang sabu-sabu atau metamfetamin memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai zat yang digunakan baik untuk keperluan medis maupun penyalahgunaan. Sabu-sabu adalah sebuah jenis narkotika stimulan yang ilegal dan berbahaya. Bahan kimia utama dalam produksi sabu-sabu adalah pseudoephedrine atau ephedrine, yang biasanya ditemukan dalam obat dekongestan, serta bahan kimia tambahan seperti aseton, asam klorida, dan bahan kimia lainnya. Sabu-sabu diproduksi secara ilegal di berbagai tempat di seluruh dunia, dan tidak ada satu tempat asal yang spesifik. Namun ada beberapa daerah yang dikenal sebagai produsen utama sabu-sabu. Beberapa negara seperti Meksiko, Myanmar, dan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, terutama di daerah perbatasan dengan Myanmar, dikenal sebagai wilayah produksi sabu-sabu yang signifikan. Selain itu ada juga jaringan produksi dan distribusi sabu-sabu yang beroperasi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Pabrik-pabrik clandestine atau ilegal seringkali didirikan di tempat terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan dan penindakan hukum. Namun penting untuk dicatat bahwa informasi tentang produsen dan jalur distribusi sabu-sabu terus berubah seiring upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi masalah narkotika. Sabu-sabu pertama kali disintesis pada tahun 1919 oleh seorang ahli farmasi Jepang bernama Akira Ogata. Ia berhasil mensintesis zat tersebut dari ephedrine yang berasal dari tanaman ephedra. Sabu-sabu awalnya digunakan dalam bidang medis sebagai obat pereda kelelahan, depresi, dan obesitas. Pada awalnya, sabu-sabu dianggap sebagai obat yang memiliki manfaat terapeutik dan digunakan dalam pengobatan berbagai jenis kondisi kesehatan. Pada tahun 1930-an, penyalahgunaan sabu-sabu mulai meningkat di beberapa negara, terutama Jepang dan Amerika Serikat. Penggunaan sabu-sabu sebagai obat penenang dan perangsang yang kuat menyebabkan penyalahgunaan yang meluas dan peredaran gelap narkotika jenis ini. Selama Perang Dunia II, sabu digunakan oleh beberapa negara termasuk Jepang dan Jerman untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja tentara. Selama Perang Dunia II, sabu digunakan oleh beberapa negara termasuk Jepang dan Jerman untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja tentara. Zat ini dianggap sebagai obat yang dapat meningkatkan energi dan keberanian. Seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan dan dampak negatif dari sabu-sabu, banyak negara mulai mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan, produksi, dan peredaran narkotika jenis ini. Penggunaan sabu-sabu atau metamfetamin dapat memiliki efek samping yang serius dan merusak kesehatan. Pada tahun 1970, Amerika Serikat mengklasifikasikan sabu-sabu sebagai zat terlarang di bawah Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Sejak saat itu, banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang melarang sabu-sabu dan narkotika jenis amfetamin lainnya karena potensi penyalahgunaan, dampak kesehatan yang merusak, dan ancaman terhadap keamanan masyarakat. Penggunaan sabu-sabu atau metamfetamin dapat memiliki efek samping yang serius dan merusak kesehatan. Berikut adalah beberapa ragam efek samping yang bisa terjadi akibat penggunaan sabu-sabu. Penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan yang signifikan. Peningkatan denyut jantung dan tekanan darah yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Peningkatan suhu tubuh yang ekstrim yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan kegagalan organ. Lalu berikutnya efek jangka panjang pecandu narkoba jenis sabu. Kerusakan otak yang permanen, termasuk gangguan kognitif dan masalah memori. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, psikosis, dan gangguan bipolar. Kerusakan saraf yang dapat menyebabkan kelemahan otot, gemetar, atau bahkan kelumpuhan. Kerusakan jantung dan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung, atau stroke, serta kerusakan hati, paru-paru, dan ginjal. Penting untuk diingat bahwa efek samping dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti dosis, frekuensi penggunaan, dan kepekaan individu. Penggunaan sabu-sabu juga melibatkan risiko overdosis yang mengancam nyawa.